di dalam dunia kesehatan terutama ya, pelayanan medis itu you said it very complex ya. Very complex. Ya. Dan dari luar saya melihatnya aja kayak oh my god, it's very complex with a lot of system, a lot of alignment needs to be made. Exactly. Jadi butuh kerjasama banyak orang di dalam maupun dengan yang di luar. Jadi misalnya dengan vendor juga harus kerjasama bagus. Kalau barangnya nggak ada, kalau obatnya habis, kalau consumablesnya tidak ada, bagaimana kita bisa menyelamatkan pasien? Tetapi number one yang very close to us adalah the Primayans. Mereka juga harus merasakan bahwa this company is here for them, for you, for the Primayan juga. Kita selalu ada survey engagement karyawan yang kita analyze setiap tahun dan kita mendengarkan masukan-masukan dari karyawan. Dan kita make changes dalam kebijakan-kebijakan kita supaya karyawan juga betah di Primaya Hospital ini. I totally agree karena at the end of the day the brand is lived by the people kan. Kalau people-nya nggak percaya sama what the brand stands for, bagaimana mereka juga bisa menyampaikan experience yang sama ke ya ketika mereka berhubungan dengan vendor atau ketika mereka touching the patients atau menenangkan keluarga patients gitu. Sulit nggak sih Bu untuk menerjemahkan sesuatu yang terdefinisi nih, Prima ini kan terdefinisi menjadi sesuatu yang actually lived by them gitu. Prosesnya panjangkah atau ternyata because you are a people person you enjoy dan ternyata tidak sesulit itu? What's the process? Mungkin itu teknisnya ya, tapi to translate that sebelum saya bisa mengexpect atau mengharapkan the Primayans to do it, to live it, then I have to live it myself dulu. By leading by examples. You must lead by examples. Jadi kalau culture kita mau hidup, bagaimanapun it translate to people. Kalau mereka melihat, mereka bisa merasakan, oh iya, Bu Leona begini. Kemudian the directors juga begini. Then they will believe, ya kan? And then they will live it. Memang ada juga yang saya sendiri pun belajar dari para Primayan. Ada yang bekerja dari rumah sakitnya berdiri, dari Primaya berdiri. Wow, long time. Longer than I do. Jadi saya juga belajar dari para Primayan and how they overcome all the tantangan di bawah dengan mungkin juga sometimes the coordinator don't get it atau kadifnya don't get it, even the director sometimes mungkin gitu. Tapi mereka bisa terus melayani pasien dengan sepenuh hati. Kita ada appreciation sih untuk orang-orang seperti itu. Kebetulan kita ada Duta Prima dan Grand Duta Prima. Tapi dari situ I'm learning a lot of stories about the Primayans. You lead by examples and then there's Duta Prima. Jadi dari Duta Prima itu kemudian mereka juga akan menjadi contoh untuk tim yang lain gitu. Betul. Jadi gini, saya selalu ingat Bapak pendidikan kita, Bapak pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. I still remember. You still? Okay, that's good. Ingarso Sung Tulodo. Ing Madya Mangunkarso. Yang di tengah kan? Yang di tengah. Ing Madya Mangunkarso. Tuturi Handayani. Yes, thank you, Tuturi Handayani. Jadi yang pertama adalah how you lead by example, ya kan, memberikan teladan. Kemudian Ing Madya Mangunkarso juga penting, bagaimana you memotivasi dengan berada bersama-sama di tengah dengan karyawan. Ini yang penting nih. You have to be present, but not only present, you have to fight with them together. Jadi saya kasih contoh mungkin yang recently our HR team is quite new. Kemudian datanglah masa kenaikan gaji. Terus kan nggak bisa dong datang ke saya tanpa data. Data penilaian kinerja, data-data KPI. Nggak bisa tuh tiba-tiba
minta kenaikan gaji. Nah, ini HR timnya memang baru. Maybe they think somehow I can just whip up my magic wand, terus kasih nilai. No, I need the data. Jadi itu tinggal H-1, saya bilang, saya tunggu sampai jam 12 malam. Ya, kalau kalian kirim, kita laksanakan. And my team are super team. Walaupun saya marah, ya, mereka bukannya give up. Mereka kerjain, they fight for it. Akhirnya sebelum jam 12 malam muncul tuh data. Jam 4 pagi sih akhirnya. Oh ya boleh lah. No, tapi what I'm saying, ya kan saya mau mereka melakukan itu. Yeah. Tapi kan saya juga mesti bangun sampai jam 4 pagi. Betul. Nungguin. That's what I mean, maksudnya, and they know because they know I will be there with them. All the way. Jadi jam 4 pagi, jam 6 pagi saya reply all my masukan, and then they do it when the bank opens. Yeah. That's what I mean by Ingma Madya Mangunkarso. Ya, jadi lead by example, tapi juga turun bareng-bareng dan akhirnya jadinya yang lain mengikuti. Jadi sebetulnya building people and culture in a company, sebetulnya Pak Ki Hajar Dewantara dari dulu juga udah. Tapi janganlah itu jadi hafalan saja. Oh iya, you have to. Karena ternyata maknanya dalam dan it's not a new concept. Ya, it's been there. Terus yang terakhir juga penting tuh Turi Handayani. For the longest time, karena saya orangnya quite perfectionist and a bit OCD sebenarnya. Okay. Nah, somehow I can see that. You know me. Jadi kalau miring aja enggak, itu miring itu please dibenerin. Kopinya kayaknya kurang pas deh, geser dikit. Iya. Jadi saya senang sekali untuk mengerjakan sendiri karena udah nggak tahan gitu kadang-kadang. Oh my God. But I learn for many of my bosses before, you have to delegate if you want to grow. Yeah. Delegation is about trust. Right. Sebelum saya di-trusted with the Primayans, I have to trust them. Right. Nah, jadi Tuturi Handayani kan saya mendorong dari belakang, memotivasi dari belakang. Yeah. But being di belakang itu nggak mudah buat orang seperti saya. Lebih challenging ya Bu. Saya lebih baik saya di depan gitu kan. Saya lebih senang menghadapi gitu. Tapi kalau dari belakang mendorong-dorong. Tapi dengan 20 rumah sakit, can I be di depan all the time? Of course not. Yes. I have to be di belakang, and I have to delegate, and I have to trust my people. I have to trust the Primayans, from the top to the bottom. Akhirnya membuat mereka juga merasa capable to deliver gitu kan. So we live the Primayan value, Prima. Itu not only from me, not only from Prof Yos. Akhirnya ya banyak examples dari 7.000 karyawan ini yang they live that value every day. We don't know about brand. We know about our culture, about our value. Well, actually, it's creating culture, building culture. It's part of the brand. Karena balik lagi bahwa brand itu kan bukan hanya sesuatu yang dilihat dan dikomunikasikan, tapi it's how it's felt when people interact with you or whoever that works in Primaya atau masuk ke dalam premisesnya Primaya. The feeling yang mereka dapatkan itu kan sebetulnya part of brand building yang sudah dilakukan sadar atau tidak gitu permasalahannya, karena persepsi masih di komunikasi. Tapi sebetulnya dari cerita Bu Leona, for the longest time you have built your brand, bahkan Prof Yos have built the brand long before namanya apa. Tanpa kita sadari. Tanpa disadari, and then you want people to act a certain way, you want people to your team to believe in Prima, dan kesederhanaan yang dibawa oleh Prof Yos kan itu juga menjadi, secara tidak langsung itu menjadi the core purpose of Primaya, and then personality atau karakter. Dan yang saya tangkap dari cerita Ibu itu
aku yakin pasti datangnya juga dari founders gitu. The trust and belief. Kalau enggak pasti susah dapetin Here For You. Yes. Berapa lama waktu itu prosesnya, Bu? Oh, very fast. Very fast kan? Very Because it comes from the heart, because it comes from the brand building that maybe Prof dan Ibu juga udah lakukan for the longest time without you realizing it. Jadi mungkin less than a week for sure. Kalau minta konsultan aja butuh 2 minggu kali, Bu. Kalau the name, kalau misalnya the word itself itu mungkin kalau saya nggak salah sehari atau setengah hari. I got it. Wow. Yeah. Jadi itu benar-benar. Or even less than that. Ya, jadi it's coming from the heart. Here for you. Tetapi kemudian ada smile di bawahnya, the way we write it. Right. Nah, kemudian itu takes another yang 2 weeks tadi. Iya, dan mungkin nanti proses untuk bisa membuat seluruh tim juga understand the meaning, itu it takes another process. Tapi to come up with a tagline for just a day, maybe less, ya itu nggak mungkin bisa dipungkiri, pasti coming from the heart and the experience gitu. But I want to come back to your point earlier ya. Saya jabarkan sedikit dulu if I can. Jadi di dalam nilai prima itu kan ada profesional, rapi, ibadah, mendengarkan, asertif. Primaya itu kita menghidupi our nilai-nilai, tapi kita nggak jago ngomong. Kita tuh nggak jago komunikasi. This is where we need help. Kita nggak jago komunikasi. For many years, for several years, itu kita melakukan studi. Kita mendengarkan pasien-pasien kita. Kita mendengarkan pasien-pasien yang bukan di kita. Oh, ternyata memang ada perbedaan juga sih pasien yang datang ke Primaya dan bukan ke Primaya. Jadi kalau saya bisa kelompokkan, I don't like to grouping people ya, I don't like. Tapi this is just coming from my experience. Jadi saya ada 2 bersaudara, saya dan kakak saya. Sama-sama perempuan, sama-sama teknik, tapi dia sipil, saya mesin. Luar biasa. Kita sama-sama di sosial ekonomi yang sama. Di healthcare juga nggak akhirnya? Oh enggak. Totally different. But we are totally different person. Our personality, our character totally different. Nah, totally the opposite. Kupikir ternyata kakaknya juga akhirnya kecemplung di healthcare. Enggak. No way. Enggak. Gini, jadi contoh cara kita memilih sekolah ya. Jadi kalau kakak saya itu memilih sekolah karena gedungnya bagus. Visual. Karena visual, very visual. Oh, gedungnya bagus. Artinya, oh, ada ini gitu ya. Iya, artinya sekolah ini bagus gitu. Tapi waktu saya memilih sekolah buat anak saya yang pertama, anak saya 3, itu saya datang ke mungkin hampir 10 sekolah atau lebih. Every principalnya di interview nggak sama Ibu? You can guess, but not the principal. I don't need the principal. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana mainannya, bersih atau kotor, debuan nggak. Ada yang judulnya keren banget gitu kan, pakai bahasa Inggris gitu kan. Tapi when I di-invite masuk ke ruangan, kemudian ini Bu tempat kita bermain, terus saya lihat lah debuan, ada debu. Dan means anak-anaknya nggak main kan? Even kalau dia nggak bersihin, tapi anak-anak itu selalu keringetan dan megang. Pasti debu itu hilang. Pasti hilang dengan sendirinya, kan? So ini anak-anak disuruh ngapain? Belajar terus kah? Kasihan amat. Iya. So I do my study, bahkan I make an Excel spreadsheet to make all the nilai-nilai that I care about school. Terus I make a weighted average. That's the way I choose my school, the school for my children. Ada pasien-pasien yang seperti saya. Ada pasien-pasien seperti my sister. Jadi mereka lihat the looks, mereka lihat the gedung. That's how they feel safe. So you have to cover both. Yes, at the end I have to cover both. For sure. Kemudian
Ya, maksudnya tanpa kita bicara or do brand activation or do anything, yang datang ke Primaya itu lebih ke tipe yang kedua, yang memang Google, yang memang cari tahu review, yang menyadari begini, yang menyadari bahwa oke, dokter-dokternya mungkin kelihatan muda, tetapi kasusnya mereka banyak banget karena mereka juga handle pasien JKN BPJS, misalnya. JKN. Pasien-pasien JKN itu kan volume banyak dan sulit. Mereka datang udah dengan kompleks pasti. Iya. Ya. Bukan yang preventif atau baru ada gejala sedikit, biasanya memang udah parah, butuh bantuan langsung gitu ya. Jadi yang datang ke Primaya, yang datang ke Primaya itu menyadari itu. Atau mereka juga sudah search the internet, yang sudah search ini dokternya lulusan mana, background check, ya. Dan mereka juga listen ke saudaranya, ke teman-temannya, but they do come, they experience first, then they get it. Karena kalau udah datang disambut dengan Primayan, jadi mereka get the fair judgment. Itulah ya yang tadi kita bahas di poin paling awal tadi. Makanya Primaya itu pasien kita itu 80% adalah pasien returning. Ini PR saya sih. Because I need the other segments, the other patients untuk juga bisa merasakan dan akses ke pelayanan Primaya Hospital ini. But I think you start from the strong foundation sih Bu, in building brand, in building trust. You make sure that the experience is consistent first. It represents your purpose and what you believe.